Peluang kerja di pelayaran itu besar, di mana perekonomian terbesar itu terletak di dunia pelayaran. Sayang ya kalau kita udah punya standar internasional ijazahnya, tapi kita nggak manfaatkan Ijazah tersebut ke luar negeri. Maritime English itu sangat penting untuk dunia pelayaran bagi para pemuda, para calon pelaut yang ingin terjun ke dunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan pelaut semua. Nah, saya kali ini bersama Kapten Arina nih, ya. Beliau salah satu pengajar di kampus Akademi Maritim Pembangunan dan beliau juga salah satu dosen di pengajar PASIS ya di BP3IP ya. Alhamdulillah saya lagi ketemu pas kebetulan kita ada jam mengajar sama-sama kita di Rabu ini ya kita ngajar. Betul. Nah, ini salah satu beliau yang sudah mengabdikan diri untuk memberikan ilmu kepada muda-mudi yang ingin pengembang karir nanti untuk menjadi seorang perwira di atas kapal, dan beliau juga mengabdi untuk PASIS yang perwira siswa mengajarkan di salah satu kampus lembaga diklat juga di Jakarta ya. Cap, satu pesan dong buat mungkin yang baru mau belayar, kenapa sih kita harus kuliah pelayaran, dan apa juga motivasi untuk mereka pelaut-pelaut kita dorong untuk bisa belayar kapal luar. Mungkin satu pertanyaan yang tadi dulu, kalau misalkan dari Bunda Budi nih, kenapa kita harus kuliah pelayaran, Cap? Itu dulu, Cap. Peluang kerja di pelayaran itu besar, di mana perekonomian terbesar itu terletak di dunia pelayaran. Makanya Indonesia dulu ada Jokowi mencanangkan poros maritim. Tapi sebenarnya dari dulu zaman kerajaan tuh Indonesia sudah menjadi poros maritim. Roda perekonomian dunia itu terletak di dunia pelayaran. Maka dari itu mari pemuda yang ingin sekolah, ingin berlayar keluar, menjelajahi dunia dengan grade gaji yang lumayan. Makanya ayo sekolah di pelayaran, bagaimana kita punya kompetensi di dunia pelayaran, dan bagaimana kita menjadi pelaut-pelaut yang handal dan profesional di dunia pelayaran. Nah, dididikan di dunia pelayaran ini ya cukup di dalam segi disiplinnya, dalam segi karakternya, mentalnya itu benar-benar dididik dengan baik dan profesional. Itu saja. Ini saya bersama kapten, salah satu kapten wanita yang selesai menempuh pendidikan terakhir Master Marine ya. Alhamdulillah. Tahun berapa kayak kemarin terakhir? 2007. Alhamdulillah beliau salah satu wanita Indonesia yang buktinya bisa menjadi seorang nahkoda ya. Iya, berlayar dari tahun 98. Tahun 98 sampai 2009. Nah, buktinya beliau bisa sukses alhamdulillah, dan sekarang mengabdikan diri untuk di lembaga pendidikan untuk bisa mengajarkan ilmu-ilmu tentang pelayaran ya kepada muda-mudi dan perwira siswa yang ada di lembaga diklat untuk peningkatan karir. Nah, kita informasikan juga di Akademi Maritim Pembangunan ini adalah salah satu kampus pelayaran yang sudah terapproval Perhubungan Laut. Ya, jadi mereka akan mendapatkan ijazah laut yang akan bisa digunakan secara internasional. Ya, karena apa? Karena kita salah satu negara yang tergabung di dalam IMO, yang makanya kenapa sih pelot-pelot Indonesia kita bisa belayar ke luar negeri? Karena kita sudah ijazahnya standar internasional. Sayang ya kalau kita udah punya standar internasional ijazahnya, tapi kita nggak manfaatkan ijazah tersebut ke luar negeri. Iya. Satu pesan. Nah, berarti kita mau belayar ke luar negeri yang akan berkumpul dengan kru-kru dari antar negara. Penting ya, improve skill bahasa Inggrisnya. Maritime English itu sangat penting untuk dunia pelayaran bagi para pemuda, para calon pelaut yang ingin terjun ke dunia internasional. Itu harus ditingkatkan maritime English-nya. Jadi mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Kita ada nilai positif untuk kita berlayar di negara-negara, kita keliling dunia dengan grade gaji
dengan grade gaji ya lumayan ya, Lebih baik lah standar, ya. Lebih baik. bisa mencapai ya kalau dulu zaman saya berlayar keluar itu ada yang bisa mencapai 1.200 US per 1.200 day. per day ya. Per day, bukan per month. Ya, itu kalau sudah profesional ya, offshore terus ya dunia pelayaran keliling dunia, tanker dan lain-lain, banyak ya. Banyak ya. Terus kemarin pernah terakhir bawa kapal apa nih, yang paling besar bawa kapal apa kemarin, dan menjadi seorang nakoda kemarin di kapal apa? Jadi seorang nahkoda terakhir itu di Indonesia sih, Oh, di kapal Indonesia. kargo Kapal ya. kargo. Oke. Di kargo. Tapi pernah kapal paling besar apa yang pernah dibawa? Pernah dinaiki waktu itu? Kapal nggak besar sih karena saya near coastal, cuman 3.000 saja 3.000-an. kargo. Dan pernah saya kalau kapal paling besar tuh saya tidak membawa karena saya menjadi officer saja. Jadi officer saja. Saya grade terakhir itu kapal offshore. Waktu selesai ANT1 itu seismic survey. Oh, seismic survey. Ya, survei di perusahaan Singapura. Hanya beredar di Asia saja. Paling lewat Laut Cina Selatan lah. Kita ke Thailand, Vietnam, Myanmar, keliling situ saja. Tidak besar karena GT ya di bawah 1.000 lah. Karena kita towing tilbuinya untuk mendata apa sih yang ada di dalam dasar bumi itu jenis apa itu, apa namanya itu, jenis apa yang harus dikeruk gitu. Jadi dan ditanam nanti untuk rik-rik yang ada di seluruh dunia. Nah, seperti Kapten Arina sampaikan, kalau kita bisa menjadi seorang pelaut, nah kita bisa jalan-jalan gratis nih keliling dunia dan dapat gaji yang lumayan. Oke. Yang belum mendaftar silakan, kampus kita ada di Jakarta Timur ya, di Jalan Manunggal 2 di belakang Terminal Kampung Rambutan. Ayo bergabung sama-sama buat muda-mudi. Kita masih buka pendaftaran ya untuk periode pembukaan di tahun 2025-2026 ini ya. Bersama Cap Ariana, beliau adalah pengajar di Nautika ya, jurusan Dek Departemen ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan atau menyerap ilmu dari beliau dan menjadi orang yang sukses. Amin semuanya. Oke, baik semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.